Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Joamana dari kelas manajemen 23D ingin mempresentasikan tentang komunikasi bisnis. Pengertian dari komunikasi bisnis itu sendiri adalah penyampaian pesan dan informasi dalam konteks bisnis, melibatkan pertukaran ide, gagasan, dan data antar individu atau entitas yang terlibat dalam aktivitas bisnis. Peran penting komunikasi bisnis yang pertama adalah kejelasan. Komunikasi yang jelas meningkatkan pemahaman dan mengurangi kesalahpahaman di tempat kerja. Yang kedua, hubungan interpersonal. Membangun hubungan yang baik arahan tim, manajer, dan karyawan. Yang ketiga adalah negosiasi dan penyelesaian masalah. Membantu dalam negosiasi kontrak dan menyelesaikan konflik bisnis. Yang keempat, branding dan pemasaran. Komunikasi yang baik menentukan citra perusahaan dan meningkatkan pemasaran produk. Proses komunikasi bisnis. Yang pertama adalah perencanaan pesan, menentukan tujuan pesan yang akan disampaikan dan audiens yang dituju. Yang kedua, transmisi pesan. Pesanan yang disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi. Yang ketiga, penerimaan dan tanggapan. Audiens menerima pesan dan memberi tanggapan atau umpan balik. Teknologi komunikasi bisnis. Yang pertama adalah telekonferensi. Komunikasi suara dan video secara real-time antar individu atau kelompok dari lokasi yang berbeda. Yang kedua, suara elektronik. Pengiriman pesan secara elektronik antara pemilik email dalam lingkungan bisnis. Yang ketiga, media sosial. Menyediakan platform untuk berbagai informasi, membangun hubungan, dan memperluas jaringan profesional. Tujuan komunikasi bisnis. Secara umum, ada 4 fungsi dari komunikasi di dalam bisnis, yaitu memberi informasi, melakukan persuasi, melakukan kolaborasi, dan melakukan integrasi dengan audiens. Memberi informasi. Tujuan pertama dalam komunikasi bisnis adalah memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. Jenis-jenis komunikasi bisnis. Yang pertama adalah komunikasi internal. Merupakan salah satu komunikasi bisnis yang bersifat internal. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa komunikasi ini terjadi di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Jadi, yang terlibat dari komunikasi ini hanyalah anggota dari organisasi atau perusahaan tersebut. Yang kedua adalah komunikasi verbal. Komunikasi vertikal. Dalam komunikasi vertikal ini biasanya dilakukan antar tingkatan. Jadi, jika dalam perusahaan terdapat tingkatan jabatan atau posisi, komunikasi vertikal ini harus terjadi timbal balik dari komunikasi yang telah dilakukan. Dalam komunikasi ini, contohnya komunikasi yang dilakukan antara direksi tanpa melibatkan bawahan, seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa dalam komunikasi ini harus terdapat timbal balik atau komunikasi dua arah. Yang ketiga adalah komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal ini dilakukan pada tingkatan atau jabatan yang sama. Komunikasi ini biasanya bersifat lebih santai atau non-formal. Komunikasi ini tidak perlu memperhatikan kaidah dan bisa dilakukan dalam bahasa sehari-hari. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.